rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Mustafa wal-Murtada wa Fatimah. Li khamsatun filiha al-Fatimah. Al-Mustafa wal-Murtada wa Fatimah. Li khamsatun filiha al-Fatimah. Al-Mustafa wal-Murtada wa Fatimah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma akhrijna min dhulumatil wahmi wa akhrijna bi nuril fahmi wa aftah alaina bi ma'rifatil ilmi wa shahada bil ilmi wa shahidana abwaab fadlika ansur alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Bismillahirrahmanirrahim. Al-mas'alatu sabi'ah. Masalah yang ke-7. At-tarbiyatu tibbiyatu, tarbiyah yang bersifat pengobatan atau kedokteran. At-tarbiyatu tibbiyatu, pengobat tarbiyah. At-tibbiyatu yang bersifat pengobatan. Wal nadkur, dan kami akan menyebutkan minha dari tarbiyah tibbiyah qalilan sedikit. Fanaqulu, maka berkata kami, qalal atibba'u, berkata siapa para ahli pengobatan. Qalal atibba'u, berkata siapa para ahli pengobatan atau para dokter. Mura'atus sihhati, adapun menjaga kesehatan. Afdalu, ialah lebih utama min isti'malid dawa, dari memakai obat. Ini kan sudah tahu semua kamu ya, bahwa menjaga atau memelihara kesehatan itu lebih utama daripada memakai obat. Yakni maksudnya, annaka, sesungguhnya kamu, idza hafatta, apabila menjaga kamu, idza hafatta, apabila menjaga kamu, ala jismi, ke atas badanmu, ala jismi, ke atas badanmu, wa ra'aita, dan menjaga kamu, sihataka, kepada kesehatanmu, wa nadzamta, dan mengatur kamu, aghdiyataka, kepada makananmu. Nah ini sudah dari dulu ini ya. Dan sekarang ini supaya mengatur makanan. Nah ini baru sekarang. Padahal ini dari dulu kitab ini sudah berkata, apabila kamu menjaga badanmu, memelihara kesehatanmu, mengatur makanmu, artinya tidak semua makanan dimakan. Gitu. Nah, saya khawatir sama anak-anak sekarang ini, karena terlalu banyak makan makanan dari toko. Masih kecil ya, sekarang masih sehat karena masih anak-anak. Nah, nanti setelah tua bagaimana itu? Gitu. Jangan terlalu sering makan makanan yang dari toko itu. Makan makanan yang alami. Apabila kamu menjaga badanmu, memelihara kesehatanmu, dan mengatur makananmu, lam tahtaj, maka tidak butuh kamu ilad dawa'i, kepada obat. Maka tidak butuh kamu ilad dawa'i, kepada obat. Kenapa? Karena kamu sehat. Gitu loh. Nah, kalau tidak menjaga itu semua, akhirnya sakit. Karena setelah sakit akhirnya butuh minum obat. Padahal memelihara kesehatan ya, memelihara kesehatan itu lebih utama daripada mengobati. Maksudnya gimana? Kalau bisa kita itu jangan sampai sakit. Karena orang kalau sudah terlanjur sakit, nah, ya, nanti dikasih obat. Nah, obat-obatan sekarang, bukan obat-obatan yang alami ya, itu di samping mengandung yang obat mengobati penyakit, juga mengandung racun, karena ada zat kimianya gitu.
Itu maksudnya beliau. Jadi kalau bisa jaga kesehatan supaya tidak sampai sakit. Gitu Pak. Itu lebih utama. Jadi preven itu lebih baik daripada kurang. Nah, termasuk seperti sekarang ini corona. Nah ini ya. Ini apa? Ya semua takdirnya Allah. Kita semua memohon dan berusaha. Tapi kalau orang badannya sehat, nah itu insya Allah ketemu virus itu tidak menyebabkan dia sakit. Gitu loh. Kenapa? Karena dalam tubuhnya ada obatnya. Kalau sehat, imunitas. Jadi orang punya ketahanan. Waqalu dan berkata mereka, inna jami'al istifragat. Sesungguhnya semua obat mengosongkan perut. Obat mengosongkan perut. Pembersih perut dulu. Wal musahhilat dan yang mempermudah buang air. Yang obat dulu ada obat namanya apa itu ya? Apa ya? Untuk apa? Supaya orang itu bersih lambungnya. Obat moros itu apa? Akhirnya orang jadi keluar air sebanyak-banyaknya, maksudnya supaya bersih termasuk cacingnya biar keluar. Nah, ini. Istifragat itu. Wal musahhilat dan yang mempermudah buang air lil badan bagi badan mislus sabun ialah seperti sabun lisaubi bagi pakaian seperti sabun. Jadi sabun itu bahasa Arab, sabun seperti sabun lisaubi bagi maksudnya idza aksaroh jika memperbanyak orang istimalahu kepada memakai sabun ablahu maka akan merusak apa sabun kepada pakaian sanian lebih cepat. Nah, itu sama. Jadi kalau kamu setiap cuci pakaian pakai sabun yang banyak biar cepat itu juga akan mempercepat baju itu cepat rusak. Kenapa? Karena sabun mesti ada alat pembersih yang itu mengurangi kekuatan benangnya itu sudah pasti. Dan kusut dan lama-lama sobek. Jadi secukupnya. Apalagi seperti itu deterjen sekarang, wong kena tangan saja panas kok, ya kan? Nah itu baju ya sama. Orang Baduy itu cuci bajunya nggak pakai sabun. Baju mereka putih-putih. Kan mereka adatnya pakai pakaian putih. Jadi kalau ketemu orang Baduy, ya kalau bagian bawahnya itu biru kecoklatan itu, atasnya putih itu Baduy dalam. Ya, itu yang Baduy asli yang nggak keluar. Artinya yang masih taat. Kalau ada orang Baduy yang pakaian hitam-hitam itu Baduy luar justru. Ya. Jadi kalau ketemu orang Baduy, jadi mana Baduy? Kalau hitam itu justru Baduy luar. Kalau orang Baduy dalam, bajunya mereka itu nggak pernah pakai sabun itu. Sikat gigi nggak pakai pasta gigi, sampo juga nggak pakai sampo, mandi nggak pakai sabun, sehat-sehat mereka. Nah gitu. Wa aksarul musahhilat
Dan adapun sebagian besar musahhilat, obat mempermudah, buang air atau ya, obat lah pokoknya. Summiyatun ialah mengandung racun, qatilatun yang membunuh. Di dalam yakrib, apabila tidak tahu orang al-qadrah kepada ukuran al-mustakmalah yang dipakai minha dari musahhilah. Ya, seperti itu. Nah, maka semua obat itu harus taat kepada dosisnya, karena bahaya. Kalau bukan dokter jangan coba-coba, ya harus tahu kepada dokter, harus tahu ilmunya. Wa rubbama yuharrikul musahhilu, dan rubbama seringkali yuharriku menggerakkan al musahhilu apa obat apa tadi pemudah buang air, akhlaton rodiatan kepada campuran-campuran atau isi perut rodiatan yang buruk, kaminatan yang tersimpan fil jawfi di dalam perut. Akhlaton pada campuran atau apa ya, isi perut rodiatan yang buruk, kaminatan yang tersimpan fil jawfi dalam fayasurum, maka jadi bangkit minha dari obat supaya mempermudah buang air, ilalun azimatun apa penyakit yang besar, wadaun dan penyakit la dawa alahu yang enggak ada obatnya lahu bagi penyakit. Nah, bisa jadi bisa gitu. Nih, zaman dulu populer ada obat seperti itu, obat untuk membersihkan perut. Jadi perut itu kalau makan itu seperti dikocok-kocok, hanya orang buang air yang banyak katanya supaya perutnya bersih. Itu ada apa namanya kok saya lupa. Seperti seperti garam itu loh barangnya. Ingat maksudnya? Zaman dulu ada. Kalau untuk bunuh cacing ada apa? Komban. Adapun meninggalkan al-musahhil, pelancar tadi, obat pelancar. Wal istifraghat sama obat mengosongkan. Jami'an semuanya. Aula ialah lebih utama. Wa aufaruma dan lebih sempurnanya sesuatu, wajada yang menemukan al-insanu siapa manusia, sabilan kepada jalan, ilas salamati kepada keselamatan, illa kecuali inda darurati ketika darurat al-muljiati yang memaksa, ya, kecuali ketika darurat yang memaksa, tidak boleh tidak, ya. Maka saya itu kalau sakit nggak minum obat kecuali sudah nemen sakitnya agak sembuh-sembuh baru gitu. Kalau hanya meneng saja minum air istirahat gitu. Kalau nggak terpaksa saya nggak minum obat. Fayastakmilu maka memakai orang minha dari obat al-qadrul yasir kepada ukuran sedikit al-aslam yang lebih selamat, ya. Kenapa? Karena di dalam tubuh manusia aslinya sudah lengkap, ya. Jadi dalam tubuh manusia itu sudah lengkap, perangkatnya lengkap. Jadi seandainya kamu makan apa menyebabkan kamu sakit tuh, di situ sebetulnya akan ada sudah mekanisme yang akan mengobati sakitnya, itu aslinya seperti itu. Allah Ta'ala itu sudah tahu
Nah, cuma karena manusia terburu-buru, maka dipaksa pakai obat, gitu. Gitu. Sama dengan ayam itu loh. Ayam mestinya usia berapa bulan itu baru boleh disembelih dan sebagainya. Tapi karena manusia terburu-buru, bagaimana 40 hari lahir langsung bisa disembelih dan bisa dimakan. Akhirnya akibatnya ya mengandung penyakit ayam itu. Karena dipaksa. Nah, manusia sukanya seperti itu. Baru sekarang sadar muncul ayam kampung. Itu pun terus ada ayam kampung yang di segitu juga seperti yang kemarin di belakang itu. Nah, itu ya. Nah, ini manusia seperti itu. Wa qala al-atibba, dan berkata siapa para ahli pengobatan. Mata amkanakah, kapan memungkinkan kepadamu? Mata amkanaka, kapan amkanaka memungkinkan kepadamu antu alijah, mengobati kamu al-marido, kepada orang sakit, bil ghadai, dengan makan, bil ghadai, dengan makan, fala tu'tihi, maka jangan memberi kamu kepada orang sakit syai'an, kepada suatu minal audiyati, dari obatan, ya, itu. Jadi kalau kamu sakit, panas, jangan kok. Ini sebetulnya kalau di sini ini juga iya. Siapa panas, bawa ke puskesmas. Nah itu loh. Mestinya kalau anak panas itu kasih minuman yang membuat dia dingin dari dalam. Apa? Daun salam, wedang serai. Nah itu lebih baik, wedang serai. Memang nggak secepat obat, tapi kan itu tidak menimbulkan resiko. Jadi digodokkan wedang serai, daun salam, biar dingin dari dalam. Yang banyak yang sering, yaitu dikasih minum, suruh minum yang banyak, 1 gelas berapa, nanti mau 1 hari kalau bisa menghabiskan berapa liter gitu. Itu akan dingin kan, nggak akan panas gitu, karena akan dingin dari dalam. Nah, mulai ya langsung berikan obat. Apa itu obat, apa namanya, penurun panas, paracetamol. Nah itu made in pabrik, itu paracetamol mesti ada kimianya gitu ya. Jadi kamu sariawan kan, itu karena panas dalam ya. Nah itu ya minum wedang serai, minum daun salam, minum apa-apa yang membuat dingin, makan timun. Nah gitu loh. Jangan semangka, kalau semangka itu malah bikin panas. Semangka itu hanya rasanya dingin, tapi itu bikin panas. Nah gitu ya. Ini harus dicari, digali lagi ya. Wa mata qadarta, dan kapan qadarta mampu kamu antu alijahu, mengobati kamu kepada orang sakit, bidawain, dengan obat khafifin, yang ringan, khafifin yang ringan, mufradin yang tunggal atau satu, fala tu'alijuhu, maka jangan mengobati kamu kepada orang sakit. Ini etikanya kedokteran aslinya. Fala tu'alijuhu, maka jangan mengobati kamu kepada orang sakit, bidawain, dengan obat murakkabin yang bersusun, murakkabin yang bersusun, wala qawiyin, dan juga obat yang kuat. Nah ya, maksudnya obatnya yang keras, maksudnya kuat, ini keras jangan. Ini etikanya dokter. Ya, etikanya dokter ini. Tapi dokter ya, kalau dokter ingin cari uang dan cepat kaya, ya tidak. Kamu mestinya dikasih obat 1, dikasih 3. Ini harus dihabiskan. Itulah ya. Padahal apa? Supaya obatnya laku, gitu loh. Gitu aslinya. Sebetulnya kamu mestinya butuh apa ini? Oh, sudah istirahat, banyak minum, mestinya begitu. Tapi langsung ya sudah. Cek, cek. Ini beli obat di sana. Nah, itu apa? Obatnya biar laku. Itu namanya dokter ingin cepat kaya, maka gitu aslinya. Nah itu kerjasama dengan perusahaan farmasi, perusahaan obat. Nah gitu aslinya. Nah, gitu deh. Gitu. Nah ya mudah-mudahan dokter-dokter bisa taat kepada etikanya. Ada etikanya.
Wala tusta'malu dan tidak wala tastakmilu dan tidak memakai kamu al-audiyata kepada obat-obat al-gharibata yang asing, al-majhula yang tidak diketahui. Nah, sekarang tuh banyak obat-obat di pinggir jalan. Jangan. Wala tastakmilu dan tidak memakai kamu al-adwiyata kepada obat-obat al-gharibata yang asing, al-majhula yang tidak diketahui. Ma'amkanakah semampu-mampumu. Berusaha, ya berusaha seperti itu. Jangan kok mau minum obat yang tidak kamu ketahui. Illa ayyasibhalaka, kecuali ya ayyasibha sahih itu apa? Valid. Ayyasibha valid itu bisa dipertanggungjawabkan laka bagimu minha dari obat-obatan syai'un apa sesuatu bijtajribah dengan pengalaman. Tajribah pengalaman atau uji coba. Kecuali ada uji coba yang valid. Maka semua obat itu harus lulus lab, harus lulus laboratorium, dicek dulu. Maka kalau ada obat yang tidak diuji itu enggak bisa dipertanggungjawabkan. Wa idza malat dan apabila condong syahwatul maridi apa keinginannya orang sakit ila wadain kepada makan kepada makanan la yuwafiquhu yang tidak sesuai apa makananhu kepada orang sakit fa'atihi maka berikanhi kepadanya minhu dari makanan al yasir sedikit saja. Kasih saya tombok kepingin ya, gitu. Jadi gendut gitu ya panas ya. Gendut panas mestinya minum wedang serik, wedang salam. Nah itu ya. Gendut ingin es. Kasih sedikit saja. Nah itu ya. Jangan banyak-banyak. Malah ingin pop es. Nah itu kasih sedikit saja mung sak sendok tes. Nah itu mung tombope ini gitu. Hadza ma aratu ini adapun ini ma ila suatu aratu yang berkehendak saya dikrahu menyebutkannya kepada menyebutkannya min tarbiyatillahi dari tarbiyahnya Allah linnasi pada manusia bi ilmi tibbi dengan ilmu pengobatan allati lam tura'ah yang tidak dijaga usuluhu apa dasar-dasarnya fi biladil Islam di negara-negara Islam tidak dipelihara dasar-dasarnya di negara Islam wal alamu kulluhu dan adapun alam kulluhu semuanya la yazalu fihi senantiasa fihi di dalamnya dalam ilmu pengobatan wal alamu dan pun alam kulluhu semuanya la yazalu senantiasa fihi dalam ilmu pengobatan tiflan ialah bagaikan anak kecil tiflan bagaikan anak kecil ya la yadri yang tidak tahu ma muntahahu kepada ujungnya apa ujungnya gitu ya. Dulu dunia Islam pelopor ini ya pelopor pengobatan terus orang Islam lama-lama meninggalkannya ya akhirnya tertinggal gitu ya. Jawa ini juga tempatnya pengobatan dulu tapi terus ditinggalkan gitu ya. Lebih percaya kepada pengobatan modern dari barat yang itu semua mengandung kimia itu betul dikembangkan lagi. Al-mas'alatu tsaminatu masalah yang ke-8 tarbiyahnya Allah fil madarisi di sekolah-sekolah wa ta'lim dan pengajaran. Inna ilmat tarbiyati sesuatu adapun ilmu tarbiyah ilmu pendidikan
fil madaris di sekolah-sekolah, yudrasu diajarkan, lil mudarrisin kepada para pengajar ilmu tarbiyah, ilmu pendidikan, yang tarbiyah loh, bukan taklim, tarbiyah, mendidik dengan merawat dan menjaga. Di madrasah-madrasah yudrasu diajarkan lil mudarrisin terhadap para guru. Wala adquranna laka, dan sungguh akan menyebutkan saya laka padamu minhu dari ilmu tarbiyah. Ini penting. Mas'alatan wahidatan kepada masalah satu masalah. Mas'alatan wahidatan kepada satu masalah. Li annaha kana adapun satu masalah min tarbiyatillahi lil alamin, termasuk tarbiyahnya Allah lil alamin terhadap alam semesta. Akan saya sebutkan ini beliau, karena ini termasuk tarbiyah. Iklam ketahuilah Allah Ta'ala subhanahu Allah Ta'ala, ketahuilah Allah Ta'ala subhanahu Allah Ta'ala khalaqa menciptakan Allah al-mukha kepada otak ya. Allah menciptakan otak di kepala kita itu loh ya. Wa ja'alahu, dan menjadikan Allah kepada otak markazal fikri. Markas itu bahasa Arab, markas itu pusat, center, pusat al-fikri, berpikir. Pusat al-fikri, berpikir. Kenapa guru? Hah? Ada yang ganggu? Allah Ta'ala menjadikan otak, menciptakan otak dan menjadikannya sebagai pusat berpikir, wal khayal, dan menghayal, berimajinasi. Imajinasi itu penting kalau berdasarkan otak, karena imajinasi itu yang membuat orang akhirnya ya, asalkan bukan jadi penghayal yang tidak mengkonsep sesuatu itu dari imajinasi ya, itu kekuatan yang diberikan oleh Allah. Wa tadzakuri, dan mengingat itu di otak juga. Wal hissil mustarok, nah, dan hissil mustarok, indra bersama, mustarok, indra bersama. Wal hafidhah, dan pengingat, memori. Wa madatuhu, dan adapun materinya otak, samra'u min kharijiha, ialah coklat dari luar, jadi kecoklatan ya, tidak putih dari luar. Bayda'u, putih, min dakhiliha, dari dalam otak itu. Ini paling berharga ya, dan karena paling berharga oleh Allah taruh di kepala. Karena kalau otak ditaruh di bokong, wah ini bahaya. Jadi kalau main sepak bola, nah kesenggol-senggol otaknya, gagal otak kamu bisa stroke. Nah, tidak taruh di perut. Nah, dia. Karena kalau perut nanti gendut, wah otaknya nggak bisa bergerak. Kebanyakan lemah. Maka oleh Allah taruh di kepala otak itu paling tinggi. Wa qad rabballahu, dan sungguh merawat, memelihara Allah mukhannas kepada otaknya manusia. Dengarkan, ini yang jadi guru mulayah paling penting ini. Mana Rika barang banyak, dengarkan, penting ini. Karena guru harus tahu ini. Karena yang diajari manusia itu otaknya, pikirannya. Waqat rabba, dan sungguh mentarbiyah Allah
Allah mukhonnas kepada otaknya manusia. Ngerti tarbiyah kan? Menumbuhkan, merawat, memelihara. Faja'al adnahum, maka menjadikan Allah adnahum kepada paling rendahnya otak, paling rendahnya manusia, paling rendahnya manusia. Yablughu mukhuhu, sampai apa? Otaknya itu sampai nahwa sitta asrota autiyah, sampai 16 on. Kita lihat di literaturan. Cocokkan informasi yang lain ya. Tar dulu. Karena ini penting. Berapa menurut? Ya, seperti orang sujud loh otak itu, ya. Gini bentuknya, ya. Seperti orang sujud, sak kakinya ada yang gini. Jadi coklat atau kelabu, ya kelabu, samrok kelabu. Saya mau beratnya otak ini. Tadi disebut berapa? 16 on. 1 kilo sama dengan berapa? 10. Berarti 1 kilo lebih. Di sini kalau di sini disebutkan berat otak orang dewasa sekitar 1 kilogram. Ya hampir sama lah. Ya. Ya, 16 on. Oh ini juga aukiyah, ini kan bukan ukuran kita. 16 aukiyah gitu ya. Wa a'lahum, dan apapun paling tingginya manusia. Wahum, dan adapun mereka an-nabihun adalah orang-orang yang cerdas. Orang-orang yang cerdas. Yablughul mukhu, sampai apa otak fihim di mereka arba'an wa sittina aukiyah. 64 on. Bayangkan otaknya sampai segitu kalau orang-orang yang sangat cerdas itu. Otaknya. Jadi kalau kamu berapa timbangannya, Dut? Gendut misalnya timbangannya berapa? Misalnya masih SMP 40. Nah, kalau kamu otaknya besar, misalnya otaknya 2 kilo. Wah. Misalnya. Waqad tabayyana laka fi ma taqaddama. Itu otak ya, otak manusia. Dan sungguh jelas laka bagimu fi ma taqaddama, dalam keterangan taqaddama, yang telah lalu, anna ajsamana,
Sesungguhnya adapun badan kita, anak aja sama nasu, adapun badan kita murakkabatun, ialah terdiri atau tersusun min kholaya, dari sel-sel. Sel itu ibarat rongga-rongga kecil itu, ya. Sel atau rongga-rongga kecil. Itu sel-sel itu barang kecil, ada rongganya. Jadi tidak padat, ya, sel itu. Rongga-rongga kecil ibarat seperti sarang lebah itu, ya. Kan begitu. Katsiratin yang banyak, tatakasaru yang banyak, bil inkisam terbagi-bagi. Jadi begini loh, badan manusia ini, ya, ini kita kan karena nggak pakai nggak pakai apa ini tidak padat loh badan orang ini. Maka kenapa kamu bisa masuk angin? Ini tidak kok rapat. Ini kalau dipakai alat, ini bolong-bolong tubuh kita ini, bukan kalau satu yang rapat. Karena terdiri dari berbagai sel yang terus bertumpuk jadi satu. Nah itu, ini kan hanya kelihatannya saja seperti ini. Paham? Semua ini sama. Kayu itu juga seperti itu. Kayu semua itu nggak ada suatu yang terus pada saat ini bisa ditembus semua aslinya. Gitu. Cuma dalam pandangan seperti seperti padat ini nggak ada anunya. Maka ini kalau dimasukin air kan bisa nites. Paham? Nah manusia juga bisa masuk angin, keringat juga bisa keluar. Kalau enggak, manusia tidak bisa keluar keringatnya, mati. Gitu ya. Berarti ini sebenarnya tidak rapat ini. Gitu ya. Semua seperti itu. Terdiri sel-sel yang bertumpuk-tumpuk. Wal mukhu, dan adapun otak, dari jisim, masuk bagian dari jisim. Kan semua jisim, semua badan itu terdiri dari sel-sel atau seperti sarang-sarang lebah, sel yang bolong di tengah di dalam. Semua seperti itu susunan. Rambut juga begitu. Rambut, hanya kita gak melihat semua itu. Nah, otak termasuk itu murakkabun, ialah tersusun min alafi minal kholaya ad-daqiqah, dari beribu-ribu. Nah, ini beribu-ribu, bertriliun, bukan ribu-ribu, triliun. Ya, otak itu. Minal kholaya, dari sel-sel ad-daqiqah yang sangat kecil. Ad-daqiqah yang kecil, otak itu. Bertriliun-triliun. Wahadil kholaya, dan adapun ini sel yang seperti sarang lebah di tengahnya berlubang itu. Askaluha, adapun bentuknya sohiratun, ialah kecil, mustadiratun, bulat, kecil dan bulat. Seperti apa itu? Ya bulatan-bulatan kecil itu. Ya, seperti pengendali tangan, mata, telinga, mulut, lidah, kaki, perut, semua ini pengendalinya otak. Maka kalau terjadi masalah di otak, orang stroke itu di otaknya terjadi penyumpatan. Paham? Jadi ini loh mahfudnya. Ngerti? Ya? Kalau alam semesta loh mahfudnya yang itu yang disebutkan dalam Al-Quran, ya. Itu di situ blueprintnya. Coba bayangkan kamu. Nah, sudah. Ini gak ada yang lebih dahsyat pemberian Allah kepada manusia, gak ada yang sedahsyat otak lu. Anja'ala, menjadikan Allah hadil kholaya, kepada sel-sel ini, lauhan mahfud, dan kepada lauh mahfud,
fit dimag, di otak. Jadi ibarat apa? Apa ini? Hard disk besar, ya, yang menyimpan semua, tapi ini bekerja. Ini otak itu. Jadi loh itu kan ibarat sebuah buku besarnya, gitu ya. Nah buku besarnya itu di otak, terpelihara ini dijaga, mahfud, lima terhadap sesuatu. Yari itu yang datang apa ma'ala nafsi, atas diri, atas jiwa atau diri, minas sam'i dari pendengaran, wal basari penglihatan mata, wasyummi apa cium, apa pembau, wadzauki perasa, walamsi apa peraba, itu semua ke situ ya. Jadi gini loh, kamu melihat sesuatu yang kamu lihat itu langsung mengirim pesan ke sini, seret, paham? Sehingga kamu tahu kamu tadi ketemu siapa, ketemu gendut, pakai apa, baju hijau, dia sedang apa, sedang duduk. Nah itu kenapa kok bisa ingat? Karena begitu yang kamu lihat langsung dikirim ke sini. Sini ini punya kekuatan mencatat, merekam, berpikir, memori dan bisa diminta lagi. Nah itu loh ya. Maka termasuk orang hafal Quran itu di sini. Nah, gitu. Ini dahsyat. Ini nggak bisa manusia bikin, gitu ya. Ini memang Allah luar biasa, nggak bisa dibikin oleh siapapun. Ini Allah Taala. Ya, paham? Itu otak. Nah, perlu pendidik tahu ini nanti diceritakan. Termasuk yang dirasakan manusia, sehingga manusia bisa merasakan. Kalau ini ada saluran dari lidah ke otak ini berhenti, orang nggak bisa merasakan. Maka termasuk orang yang kena penyakit corona itu, ya, salah satu tandanya di samping apa, tenggorokannya sakit dan kering, itu hilang perasaannya, hilang perasaannya. Jadi kalau ada orang sudah minum kopi sudah nggak terasa pahit, malah hambar, nah ini alamat kena corona. Loh ya, kok gak ada rasanya kopi ini. Nah kalau sudah seperti itu, jadi kamu tesnya gampang. Selama kamu itu masih minum kopi masih terasa pahit, minum gula masih terasa berarti kamu masih sehat. Nah itu saja. Dicubit masih sakit, nah gitu kayak kamu. Nah gitu. Itu masih. Coba gendut, coba dicubit, sakit enggak? Wes. Kan termasuk hilang itunya orang yang kena corona. Hilang apa? Perasa. Gitu ya. Dan pembaunya hilang orang kena corona ya. Jadi kalau kamu coba kalau pagi lewat belakang kandangnya Mas Darto, kalau kamu biasa bisa membau celetong berarti kamu masih sehat, normal. Nah tapi kalau kamu lewat belakang kandangnya sapi kok gak ada baunya ini, kok malah enak ini. Nah ini berarti kamu sudah masalah ini ya. Jadi kamu kalau pagi-pagi ke belakang kandangnya Mas Darto itu, ngerti? Kok gak ada bau ini? Nah ini harus ini segera diisolasi ini. Nah fahunakah, maka di sana kholaya mukhtassah, adapun sel-sel yang khusus dari bertriliun sel tadi, selnya ada triliunan di otak itu, rumit otak itu. Ada sel-sel khusus biqabulil mahsusat, untuk menerima apa yang diindra. Menerima apa diindra itu yang didengar, yang dilihat, yang dibau, yang dirasa, dan yang diraba. Nah itu kan panca indera. Nah maka otak ini indera ke-6 ya. Otak akal manusia itu indera ke-6. Faminha, maka ialah diantara sel itu, di dalam itu ya, sel
yang triliunan. Ma adapun sel, huwa yang adapun sel lisam'i untuk pendengaran. Nah, jadi di otak ada sel yang untuk menangkap pendengaran. Wa minha dan ialah di antara sel-sel itu ma adapun sesuatu, huwa yang adapun ma lil basar untuk menangkap penglihatan. Gitu. Kalau ini gak bekerja orang nggak bisa melihat. Jadi di otak pusatnya nggak bisa melihat. Meskipun matanya masih apa? Membuka, nggak melihat. Wa minha ma huwa lisummi, dan di antara sel itu adapun suatu yang adapun ma lisummi untuk membau atau menjumpa kada dan seterusnya. Wa minha, nah itu ya, di samping dari panca indera, terus wa minha dan ialah di antara sel-sel itu ma adapun suatu, huwa ya adapun sel litafakkur untuk berpikir, wa ta'akkul melakukan ta'akkul itu mengolah olah pikir di situ. Ini sudah di atasnya indra loh, berpikir ini di atasnya indra ya. Maka otak akal manusia bisa melihat yang tidak dilihat oleh mata, karena bisa tafakkur dan ta'akkul ini. Orang nggak bisa melihat Allah dengan matanya, tapi otaknya kalau dipakai melihat. Nah gitu loh, paham ya? Jadi jangan kok minta Allah tuh bisa dilihat oleh matamu, nggak bisa sampai kapan pun kamu itu ya. Tapi kalau tafakkur, ta'akkul kamu bisa. Ngerti? Pakai indra kan apa? Akal. Nah, gitu loh ya. Jadi kamu kalau bilang, "Pak, indra keenam," ya itu akalnya itu dipakai. Maka orang punya indra keenam. Ngerti? Gitu. Jadi mau sampai kapanpun kau ingin melihat Allah dengan matamu ya tidak akan bisa. Karena nggak mampu. Nah, maka dengan akal, tafakkur dan ta'akkul. Saya naruh sepeda di sini, ya. Terus saya keluar ke sana. Habis ini sepeda gak ada. Saya tanya kepada Rama, "Ma, siapa ngambil sepeda saya?" Gak ada. Ya ada Rama, nggak mungkin gak ada yang ngambil. Gak ada. Ada siapa ayo? Sama bilang kamu. Gak ada. Apa sampai tahu? Kok bisa bilang ada? Ya pasti pakai akal. Kalau saya diminta apa sampai bisa melihat siapa yang ngambil? Ya tidak bisa kalau pakai mata. Tapi kalau pakai akal saya kan saya bisa melihat. Kenapa? Karena sepeda gak ada, sepeda kok jalan sendiri kalau gak ada yang ngambil. Nah itu namanya akal. Ini indera keenam Rama. Itu. Itu Rama. Sampai kok nuduh-nuduh ada yang ngambil. Nah ya pakai akal. Nah itu ya. Apa melihat dengan mata kepala? Ya gak melihat dengan mata kepala. Oh, mata memang gak melihat, tapi akal bisa melihat. Itu namanya indera keenam. Nah paham? Nah sama sekarang banyak orang semakin gendeng melihat berbagai fenomena atau apa. Ini Anda melihat sendirilah. Loh apa-apa itu ada yang tidak kelihatan mata tapi kelihatan akal. Gitu loh ya. Gitu. Ya apa enggak? Tapi akal memastikan nggak bisa. Oh pasti nggak bisa loh. Pokoknya ini ada yang ngambil. Siapa Rama? Oh, saya nggak ada ini. Oh tidak bisa. Berarti sepedanya hilang sendiri. Oh nggak ada, sepeda kok hilang sendiri, mesti ada yang ngambil. Nah, gitu. Ini namanya kebenaran akal. Tidak bisa dibantah kebenaran akal itu. Ya. Wa minha dan ialah diantara. Nah sekarang akal ini harus ya dirawat dan harus merdeka. Bangsa itu paling rendah derajatnya ketika kemerdekaan berpikir tidak boleh di bangsa itu. Maka bangsa itu akan hancur kalau bangsa sudah tidak boleh berpikir. Gitu ya. Itu hancur. Kenapa? Karena manusia jadi manusia itu karena itu. Nah maka kalau ada penguasa otoriter itu yang memaksakan pendapatnya, orang harus semua seperti ini, satu negara gak boleh punya pikiran beda, ini sangat berbahaya dan itu tidak akan bikin maju negara.
gitu ya. Tidak boleh seperti itu. Kenapa? Karena itu yang akan memajukan sebuah negara. Karena manusia jadi manusia karena itu. Terus ya, di antara sel itu ada yang untuk berpikir dan ta'akkul. Wa minha ma huwa litafkir, dan di antara sel itu ma'adapun suatu yang huwa adapun sel litafkir, untuk mengingat, memori. Dahsyat yang punya otak itu. Apalagi ini anak-anak yang masih kecil ini ya. Ini seperti ini. Ini memorinya kuat anak-anak itu. Masuk gendut ini masih SMP. Cuma perilakunya yang sudah seperti anak besar. Ikut-ikutan. Ini mestinya gendutnya sedang pintar-pintarnya. Memorinya. Wa minha, dan ialah di antara sel itu ma adapun suatu, huwa yang adapun ma lil quwwah al katibah, untuk kekuatan menulis. Menulis itu dari otak loh pusatnya. Kalau putus sel dengan otak nggak bisa menulis. Nah, orang stroke itu ya. Wasoni dan membuat sesuatu. Wasoni dan kekuatan membuat, membikin sesuatu. Membikin apa, karya-karya tangan tuh loh. Apa karya tangan namanya? Keterampilan tangan, fil yadi, di tangan tuh dari otak, ya, dari otak. Fa idza talla minha ba'dul kholaya, maka apa dijaga. Maka kamu kalau naik motor harus pakai helm. Maksudnya untuk menjaga kepalanya. Tapi kalau sholat jangan. Kenapa kok sholat pakai helm? Menjaga kepala. Wah, menjaga. Sholat pakai helm. Wala yanfa'u fiha, dan tidak bermanfaat fiha, di dalam otak yang sudah tidak berfungsi tadi, at-ta'lim, apa pengajaran, albatta sama sekali. Kalau ada masalah dengan otaknya, maka tidak bisa, tidak manfaat diajar. Falau annal kholaya, maka seandainya adapun al kholaya, sel-sel al muaddah li ilmil a'dad, untuk mengetahui hitung-hitungan, itu ada bagian otak yang untuk mengetahui hitungan. Kalau annal kholaya, maka seandainya adapun sel-sel al muaddah yang disiapkan li ilmil a'dad, untuk mengetahui hitungan-hitungan, fukidat, tidak ada, fa'innahu, maka sesungguhnya orang, la yumkinu, tidak mungkin kepada orang ayat ta'allamahu, mempelajari ilmu hitung. Kalau sel untuk itu tidak ada. Ya tergantung selnya ada apa enggak. Faka'annama, maka seakan-akan, hadhil kholaya al mukhtalifatu, ini sel-sel yang berbeda-beda, sel yang berbeda-beda, al mutabayinah, yang tidak sama, riyadun, bagaikan taman, bagaikan taman. Waghiyadun, dan kolam. Yakhruju fiha, yang keluar fiha, di dalamnya, mukhtalifuz zar'i, berbagai, beraneka ragam az-zar'i, tanaman, wasyajari, dan pohon, wal fakihah, dan buah-buahan, wal abdi, dan rumput. Jadi ibaratnya itu. Jadi kolam atau taman, taman atau kolamnya manusia itu di sininya, ya, yang akhirnya tumbuh berbagai macam tanaman dan seterusnya, ya. Jadi kemampuan manusia itu dari otaknya, paham? Walikulli mantiqatin
dan ialah bagi setiap tempat mimanatikil ardi, dari berbagai tempat di bumi, mazari khassah, adapun tanaman-tanaman khusus biha dengan mantikoh. Beliau selalu mengkaitkan manusia dengan alam. Ini salah satu karakternya Syekh Tontowi Al-Jauhari. Ya apa enggak? Setelah bicara otak dia lari ke alam lagi. Itu jalan pikirannya. Jadi kamu harus tahu jalan pikir. Oh iya, berarti beliau selalu seperti itu. Karena beliau ini punya pandangan antara manusia dan alam itu sama. Gitu loh ya. Jawa juga sama seperti itu. Jadi manusia itu disebut apa? Alam kecil, alam itu alam besar. Jagat cilik, jagat agung. Nah itu sama, gitu loh. Jadi sama sebetulnya antara alam dan diri manusia. Gitu loh, ya. Maka beliau menggambarkan ini bagaikan taman. Bagi setiap tempat dari tempat-tempat di bumi ada tanaman yang khusus biha dengan tempat itu. Kalkut nih seperti katun. Apa katun? Kapas, tumbuhnya di mana? Jadi tidak semua tempat. Ya. Wan nakhli dan kurma di mana? Tidak semua tempat. Fakada, maka begitu juga guna di sini fi kholayal mukhi, di sel-selnya otak. Jadi sel-selnya otak itu ibarat seperti itu. Oh, untuk mendengar sel yang ini. Oh, untuk melihat sel yang ini, untuk berpikir yang ini, untuk bisa menghitung selnya yang di sini. Nah, itu ya, untuk bisa melukis di sini. Nah, untuk mengetahui cerita di sini. Jadi orang itu sendiri-sendiri. Maka orang akhirnya ini kan nggak sama kemampuannya. Ada orang yang berfungsi besarnya itu sel berhitungnya, maka dia pintar matematika. Ada orang melukisnya, maka dia jadi pelukis. Nah, itu ya. Ada bahasa, maka dia jadi sastrawan. Nah, itu. Terus, nah ini guru harus tahu maksudnya, ngerti mau? Guru harus tahu. Nah kalau guru nggak tahu, nanti guru memaksakan orang, gitu loh. Paham ya? Kenapa ini guru supaya tahu. Wa natijatu hadhil ma'rifah, dan kesimpulan pengetahuan ini fit taklim, dalam pengajaran, annal muallimah, sesungguhnya adapun seorang pengajar, idza alqa ad-darsah, apabila menyampaikan ad-darsah kepada pelajaran, alat tilmid, atas murid, fanadharahu bi basarihi, maka melihat sapa murid kepada pelajaran, bi basarihi, dengan matanya murid, maktuban, dalam keadaan ditulis, bi khatin jamil, dengan tulisan yang bagus, bi khatin jamilin, dengan tulisan yang bagus. Nah seperti sekarang ini saya hanya memakai satu sisi loh, nggak pakai tulisan. Ini akan sangat berbeda ya. Seandainya saya buka layar di belakang saya, kamu sambil apa? Melihat, dan dikasih yang satu, yang ini tak warna merah, ini tak warna hijau. Itu ya, ini dengarkan nanti ya. Kalau menyampaikan pelajaran kepada murid, terus muridnya melihat dengan mata, itu pelajaran ditulis dengan tulisan yang terus wasami'ah, dan mendengar murid nutqal muallimi, kepada ucapannya guru. Nah, samping melihat, penglihatan kan mata ya, wasami'ah, dan mendengar murid nutqal muallimi, kepada ucapannya guru.
Pakai apa ini? Telinga. Terus wa nataqa bihi. Huwa, dan mengucapkan siapa murid bihi dengannya, dengan pelajaran. Huwa, dia murid ikut mengucapkan juga, baca juga. Nah itu ya. Terus wa katabahu, dan menulis murid hu kepada pelajaran juga bikhatin jamil, dengan tulisan yang bagus. Dia tidak hanya melihat tulisan yang bagus, tapi juga nulis. Tidak hanya mendengarkan ucapan, tapi juga mengucapkan sendiri muridnya ikut gitu ya. Ikut mengucapkan. Fahunaka, maka di sana takunu ada asarun arbaatun, atau asaru arbaatin, apa bekas 4. Ada bekas dampak 4. Ada 4 dampak. Ada 4 dampak asar. Apa? 1 asarul basar, bekasnya mata. Jadi kan nggak lewat. Karena tadi bilang, oh tadi saya melihat begini loh tulisannya. Terus wa asarus sam'i, dan bekas-bekasnya pendengaran. Saya tadi mendengar guru saya begini. Terus wa asarun nutqi, dan bekasnya mengucapkan, karena muridnya suruh mengucapkan juga. Wa asarul kitabati, dan asalnya tulisan. Karena ada 4. Kullu dalika, adapun semua itu fil mukhi, ada dalam otak. Nah, jadi ibarat akhirnya pengikatnya banyak. Pengikatnya banyak. Penglihatan, pendengaran, ucapan, dan tulisan. Itu masing-masing ada tempatnya di dalam sel otak. Wahunaka, dan di sana tatakayyafu al-khalaya al-mukhtassatu biha, dan di sana ada tatakayyafu, memproses al-khalaya, apa sel-sel al-mukhtassah, yang tertentu biha dengannya, yang penglihatan dengan penglihatan, yang pendengaran dengan pendengaran, berproses semua, bekerja semua yang ada dalam otak 4 ini. Wa yahsulu, dan terjadi atau hasil bainaha, di antara sel-sel yang 4, alaqatun, apa hubungan hasil di antara sel yang 4, alaqatun, apa hubungan. Fatamtaddu khalayan nutqi, maka memanjang. Fatamtaddu, maka memanjang. Khalayan nutqi, apa sel-sel ucapan. Bi khuyutin raqiqatin, dengan garis yang tipis atau benang. Khuyut ini benang atau garis. Dengan benang raqiqatin yang tipis, ila khalaya sam'i, ke sel pendengaran. Terhubung, ada terhubung. Jadi sel ucapan mengirim benang ke sel pendengaran. Terus wa khalayal basar, dan sel penglihatan. Wa khalayal kitab, dan sel tulisan. Fatata'awanu, maka saling tolong menolong jadinya. Fatata'awanu, maka saling tolong menolong. Wa tuhfadzul kalimatu, dan dihafal al kalimatu, apa kalimat, fi dhihnit tilmid, di dalam akalnya murid. Qassara, dan jika memotong siapa guru, qassara, memotong siapa guru, atau meringkas siapa guru,
meringkas. Fi ba'di hadhihi, dalam sebagian ini, ka'an seperti qabihah, buruk, seperti buruk. Khatul katib, apa tulisannya penulis. Jadi tulis tapi buruk. Kan tidak berkesan muridnya jadinya, ya. Ka'an qabihah seperti buruk, khatul katib, apa tulisannya penulis. Satu itu misalnya. Kalau tadi kan supaya tulisannya bagus, terus diucapkan dan murid menangkap dengan pendengaran seterusnya. Kan 4 tadi ya. Misalnya guru lengah atau mengurangi, contoh tulisannya tidak baik. Jadi tulis baik itu penting. Maka memang mestinya seperti sekarang Pak, ini memang ada layar. Kalau ingin kamu eling gitu ya, layar yang bagus juga kamu bisa. Nah, itu dia. Tapi ya sudah enggak, tapi kamu kan sudah melihat itu ya. Aulam yusgi at-tilmid, atau tidak mendengarkan at-tilmid, atau kedua tidak mendengarkan at-tilmid itu siapa? Murid. Ya, kayak gendut itu ya. Pernah guyon. Tidak mencatat juga. Nah itu ya. Nah ini aulam yusgi, atau tidak mendengarkan, aulam yaktub, atau tidak menulis siapa murid biadihi dengan tangannya. Nah kayak gendut. Nah, ini. Kalau gendut sudah tidak mendengarkan, tidak menulis. Nah ini kurang. Maka harusnya mendengarkan, menulis, terus apa? Melihat. Mendengarkan, apa? Melihat, mendengarkan, mengucapkan, dan menulis. Itu ada 4. Nah kalau murid sudah 1 tidak melihat, wes. Terus yang kedua tidak mendengarkan, jadi tidur, ya anas, gitu ya. Tidak 4-4-nya kalau sudah tidur ini. Gitu ya. Gitu ya. Mau masuk dari mana? Itu ya. Itu ya. Ini. Ya. Satu apa tadi? Mendeng, terus terus menulis itu. Itu ada 4 ikatannya. Ada 4 ikatan. Nah, jika kurang, contoh tadi tulisannya tidak bagus, atau murid tidak mendengarkan, juga tidak menulis dengan kanal asaru, maka ada al asaru, apa bekas, fil akli, di akal, dhaifan, ialah lemah. Dhaifan ialah lemah. Wal hibdu, dan adapun hafalan, dhai'an ialah hilang. Maka ini tahfidz itu nanti harus ada kamera ditaruh di layar sambil menghafalkan anak-anak itu, sehingga Quran itu ditampilkan dengan tampilan yang bagus, anak-anak memori, oh ya itu. Tapi Quran yang pojok, nah itu akan lebih ya, sambil menghafalkan. Ya, ini informasi yang sangat bagus ya. Maka ini karena mempelajari otak. Jadi otak terdiri dari bertriliun-triliun sel, dan selnya itu punya kekhasan sendiri. Wa hadhil khalaya al-muttasilah, dan adapun ini sel-sel al-muttasilah yang bersambung, karena ngirim benang tadi, ngirim sinyal. Dan adapun ini sel-sel yang bersambung, al-muta'awinatu, yang saling tolong menolong. Itu mahalun, ialah tempat-tempat. Akhirnya menjadi tempat-tempat, lokasi-lokasi, lima terhadap sesuatu, yusamma, yang dinamai al-hissal mustarokah, kepada hissal mustarok, indra bersama. Nah, ini indra bersama. Alladzi yajma'u, yang mengumpulkan ma, kepada sesuatu,
Takti yang datang bihi dengan membawa ma, al hawasu apa indra, yang mengumpulkan kepada sesuatu. Takti yang datang bihi dengan membawa ma, al hawasu apa indra. Summa ta'khuduhu, kemudian mengambil hu kepada ma, al quwwatul mutakhayyilatu, apa kekuatan imajinasi, kekuatan imajinasi. Jadi manusia lengkap punya kekuatan imajinasi, abstraksi ya, manusia bisa melakukan abstraksi. Jadi setelah orang nggak pernah lihat virtus, ketemu virtus red, pulang dia nggak usah disuruh, oh virtus itu ternyata orangnya begini, itu namanya imajinasi dan ada dalam pikiran manusia, kan nggak bisa ya apa enggak, apa itu namanya kekuatan mutakhayyil ya, kekuatan berimajinasi. Nah itu ya gitu. Fatuhallilu fihi, maka kekuatan imajinasi itu fatuhallilu, maka apa itu sebentar, memverifikasi apa kekuatan menghayal fihi dalam ma tadi, memverifikasi. Jadi seperti redaktur yang menerima tulisan, kan dia dulu, oh ini tulisannya, nah itu bisa verifikasi ya, memverifikasi apa kekuatan mutakhayyilah tadi di dalam otak, watar kabu dan menyusun. Nah itu menyusun, oh gini, ini otomatis loh, ini Allah Ta'ala naruh di dalam ya. Summa al quwwatul mufakkir, kemudian kekuatan berpikir. Kekuatan berpikir. Fasad tuntiju, maka akan membuat kesimpulan apa kekuatan berpikir. Setelah disusun, oh ini begini, maka kekuatan berpikir nanti membuat kesimpulan. Makanya harus dipakai otak ya. Kamu dari apa yang dipelajari gitu ya, yang dipelajari, dengar di kitab tafsir ini, didengarkan, dilihat di bukunya, ditangkap, dimasukkan berhasil mustarab tadi. Karena kamu berimajinasi, jangan kamu berimajinasi yang lain. Oh berarti menurut Imam Tontowi Johari begini. Nah setelah itu kamu berpikir, kamu punya kesimpulan. Oh, nah itu dia. Rabbul Alamin itu begini, anak itu begini. Nah, ya. Summal quwwatul hafidhah. Kemudian kekuatan untuk menyimpan, nah, memorize, kekuatan untuk menghafal, hafidhah, kekuatan menghafal, jangan sampai hilang. Fatahfadhu, maka memelihara apa otakhu kepada ma tadi, wah kadaran begitu, wah kadaran. Nah, kemudian yang terakhir, otak itu punya kekuatan untuk mememori, itu disimpannya di sini, maka disebut otak itu lauh mahfuz. Jadi dari apa semua yang kamu lihat, yang kamu dengar, semua itu disimpan di sini. Gitu ya. Maka terkadang ada yang nggak keluar dan disimpan, tapi ketika kamu tidur terkadang keluar. Nah, sambil ngigau kamu, nah itu sebenarnya di situ keluar. Nah itu ya. Gitu.
Fahadhil mas'alatu, maka adapun ini masalah. Apa masalah ini? Min ilmil pedagogia, ilmu pedagogia, ilmu pendidikan. Min ilmil pedagogia, pedagogi, ilmu pendidikan, pedagogi. Wa huwa fannun, itu wa huwa adapun pedagogi, ilmu pedagogi, fannun ialah suatu cabang ilmu yaitu yang bisa mengetahui orang bihi dengan ilmu itu, yaitu bisa mengetahui orang bihi dengan ilmu itu, kaifiyat tarbiyatin nasiin, kepada cara mendidik anak-anak muda, kepada cara mendidik anak-anak muda, ala akmali wajhid, atas paling sempurnanya cara, paling sempurnanya cara. Nah ini perlu ya, maka guru itu harus tahu tentang otak dan cara kerja otak. Nah, sehingga karena tahu tentang otak dan cara kerja otak, akhirnya dia mengajar tahu otak itu ini, maka saya harus diginikan anak ini. Nah, gitu loh. Nah, ini terkadang yang ditinggalkan oleh guru. Maka guru akhirnya ketika muridnya tidak tertarik, tidak apa, yang ada terusannya muring-muring dan marah-marah. Padahal sebetulnya guru harus tahu ini, gitu loh. Ya apa enggak? Harus tahu ini. Gitu loh ya. Tahu ya, mohon ngerti Rika apa ini semua ini harus tahu ini ya. Teman-teman semua ya, jadi harus tahu ini. Wahwa, dan adapun ilmu ini yustamaddu, diambil dari maddah ya muddu, panjang. Yustamaddu diminta panjang, diambil yustamaddu itu diambil, dipetik, diambil. Min ilmi tasyrih, dari ilmu bedah tasyrih ini. Jadi orang otak manusia itu dibedah, dipelajari. Nah itu paham, ini diambil dari ilmu bedah, ilmu tasyrih, anatomi namanya, ilmu anatomi. Wahadi tarbiyatu, dan adapun tarbiyah ini dakhilatun, ialah masuk fi qaulihi ta'ala, dalam firman Allah Ta'ala, Rabbil alamin. Allah itu Rabbil alamin, melalui otaknya manusia tadi. Tidak ada yang bisa menciptakan otak ya, selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, jadi ini masih mentafsiri Rabbil alamin ini berhari-hari ini. Gitu ya. Tapi ini sangat penting ya. Ini tidak ada di tafsir lain, tidak ada tafsir yang membahas sejauh seperti ini, seperti tafsir Al-Jawahir. Maka saya bacakan, mudah-mudahan manfaat kepada semua teman dan yang lain ya. Ada pertanyaan? Ya apa? Ya. Adakah rahasia penyebutan kenapa pendengaran didahulukan dari penglihatan yang bisa diterapkan dan diaplikasikan untuk saat ini? Oh iya, nasam awal bahasa Al-Quran juga ya. Ya gini, manusia itu pertama kali bukan melihat, tapi mendengar. Jadi manusia lahir itu mendengar, tapi tidak melihat. Ya, apalagi berpikir. Jadi anggota indera manusia yang pertama kali berfungsi itu adalah pendengaran, gitu ya. Jadi anak kecil lahir, dengar itu, gak bisa melihat. Kalau kamu kasih apa-apa di depannya gak melihat dia, gitu ya. Dan dia juga tidak merasa, karena kalau merasa dia gak akan nangis sekeras-kerasnya, kan sakit malah keluar itu dari kandungan ibunya itu. Jadi rasanya oleh Allah belum difungsikan, gitu loh, ya, belum difungsikan. Yang berfungsi pertama kali adalah pendengaran. Maka karena pendengarannya yang berfungsi, maka diadani kuping kanan, digamati kuping kiri, karena sudah berfungsi.
supaya yang pertama kali didengar itu adalah adzan dan kamar. Nah, supaya karena itu juga direbut oleh setan. Kalau enggak, setan yang akan kasih informasi pertama kali. Padahal itu informasi paling penting. Nah, itu ya. Karena yang akan masuk pertama kali begitu cek pendengaran, kan akan ngirim kolom mahfudnya tadi. Maka begitu keluar langsung direbut, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Nah, gitu. Ya. Belum berfungsi yang lain. Gitu, ya. Apa lagi? Ya. Jadi itu ya yang pertama kali berfungsi. Mendengar, anak kecil itu mendengar, jangan rame-rame anak kecil. Tapi kalau apa, mata itu belum dikasih apa-apa dia belum melihat, gitu ya. Sampai beberapa hari baru melihat warna-warna itu. Sudah. Wallahu subhanahu wa ta'ala alam. Al-Fatihah.